الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita sebagai seorang hamba tentunya selalu bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini tentunya roja kita bersama. Harapan kita bersama selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekali lagi diberikan keistiqomahan untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kesyukuran kita sebagai seorang hamba, di mana kita alhamdulillah telah banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Banyak sekali yang sudah Allah berikan kepada kita sekali lagi. Sehingga jikalau kita mau menghitung semua yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitung apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita sebagai seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitung semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu saat ini ialah bagaimana sekarang kita bersama-sama
mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita sekali lagi selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita dengan cara kita selalu menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Inilah tugas kita sekali lagi. Tugas kita bagaimana kita sebagai seorang hamba selalu menjalankan perintah Allah. Karena dengan kita menjalankan perintah Allah, menjaga ibadah, menjaga solat kita, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, maka insya-Allah kesempurnaan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi nikmat yang kekal nantinya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat yang kekal. Karena kita tahu dunia ini nikmat sesaat, nikmat sementara. Kenikmatan dunia yang kita nikmati saat ini ada batasnya. Tapi nikmat yang tidak ada batasnya ialah nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita lihat masih banyak orang-orang yang lalai. Yang lalai asyik dengan nikmat dunia Allah sehingga tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus bersama-sama kita perhatikan dalam diri kita. Yang harus selalu bersama-sama kita koreksi dalam diri kita. Jikalau selama ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita belum maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk mari sama-sama kita benahi. Salat mungkin kalau yang selama ini mungkin salat 5 waktunya kita belum dapat, baru 4 waktu, 3 waktu, baru 2 waktu, yuk mari sama-sama kita benahi. Mari kita jaga benar-benar solat 5 waktu kita sekali lagi. Karena solat ini sekali lagi cerminan. Cerminan kita sebagai seorang hamba, sekali lagi wujud syukur kita. Dan kita sebagai orang Islam, yang utama adalah kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tugas kita yang kedua ialah bagaimana selalu menjaga solat. Wa iqamis shalah, menjaga salat. Terkadang kita mudah dalam mengucapkannya, tapi terkadang juga banyak kita lihat karena kesibukan dunia kita, karena kesenangan dunia kita, karena hobi dunia kita, terkadang kita mudah-mudahnya meninggalkan salat. Mudah-mudahnya kita tidak melaksanakan salat. Padahal tadi kami katakan di awal, subhanallah, salat ini merupakan cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah untuk kita beribadah, melaksanakan perintah Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Tentunya kita semua sekali lagi tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita nanti di akhir kehidupan dunia ini mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tadi kami katakan di awal berharap mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia dunia, bahagia juga tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua, dan harapan kita ini pun disambut oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh suri tauladan manusia yang sama dengan kita untuk kita jadikan panutan, agar dalam kehidupan ini kita semua mendapatkan kebahagiaan, agar dalam kehidupan ini kita semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan itu semua kepada kita. Allah memberikan panduan Al-Quran kepada kita. Kita jadikan sebagai petunjuk untuk kita, maka insya Allah kita akan sukses dalam kehidupan ini.
memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang maaf sekali lagi masih banyak di antara kita yang lalai akan ini. Jarang kita membaca Al-Quran, jarang kita atau tidak mau kita belajar membaca Al-Quran, tidak mau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terkadang kita masih berat untuk ini. Maka oleh karena itu, bagaimana Allah mau memberikan kebahagiaan kepada kita kalau kita sendiri tidak mau membaca, tidak mau mengamalkan apa yang Allah berikan dalam Al-Quran. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW panutan kita, Allah berikan buat kita. Agar apa? Agar kehidupan kita sekali lagi menjadi hidup yang sukses, bahagia tadi. Allah berikan contoh baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau dalam ibadahnya, bagaimana beliau dalam akhlaknya di lingkungan masyarakat. Subhanallah. Semuanya Allah berikan kepada kita, fasilitas untuk kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita semua umatnya Nabi Adam mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita pun harus menyadari bahwasanya kita juga selalu dibujuk rayu oleh syaitan yang selalu membisikkan kita, yang selalu menebar kepada diri kita sehingga kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, yuk mari kita bersama selalu bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga untuk kita bisa selalu istiqomah dalam beribadah, dijaga untuk kita bisa selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini doa kita bersama, harapan insya-Allah dengan ibadah yang kita lakukan, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah pun nantinya akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena janji Allah diberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Beriman bukan cuma dengan ucapan lisan saja, tapi beriman yang hakiki, iman yang kafah, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amanu wa amilus salihat, dan juga melakukan amal soleh. Anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka Allah siapkan surga untuk kita semua. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama raih fasilitas yang sudah Allah siapkan untuk kita semua, dengan kita selalu memperhatikan diri kita, memperhatikan amalan-amalan soleh kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.